aman, tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 selalu aman, tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wanted any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you, forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba
merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan bahwa hati kami tenang dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah sumber kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku tentang
buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama serukan Aku akan, aku bertahan. Kau harapan yang kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa untuk setiap jemaat yang boleh hadir di tempat ini di Reform Exodus Community Kutisari. Dan saya pun juga menyapa setiap jemaat dimanapun Anda berada yang beribadah secara online. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur di mana di dalam keterbatasan kita masih memiliki kesempatan untuk menyembah Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, marilah kita siapkan hati kita di dalam doa teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal, Sang Pencipta, Penebus, dan Pemelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah Pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, saudara-saudara yang terkasih, satu ayat firman Tuhan mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi untuk memanggil orang-orang yang berdosa supaya bertobat." Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Mari saudara, pujilah Tuhan. Sebab kasih-Nya sempurna. Amin. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa.
adalah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Mari saudara, dipersilahkan setiap kita untuk mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa setiap kami memiliki kecenderungan untuk memegahkan diri. Setiap kami merasa bahwa lebih baik daripada orang lain. Kami sering kali merendahkan orang lain. Ampuni kami Tuhan, jika kami lupa akan satu kebenaran yang mengatakan bahwa semua orang telah berdosa. Semuanya telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Ampuni kami Tuhan. Curahkan kasih tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Kita ditebuskan oleh darah-Nya. Haleluya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas. Terima kasih. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari puji kasih-Nya. Sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan. Mari saudara, saya undang kita semua berdiri. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Amin. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Puji Tuhan. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kasih Allah telah dicurahkan kepada saudara dan saya orang-orang yang berdosa. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. God is for us. Mari bertepuk tangan, bersorak-sorai, bersuka cita. Dalam bahaya dan kegelapan, melalui lembah Kau bersamaku. Kau yang di depan, yang memimpinku, hanya di dalam-Mu keselamatanku.
jauh, kasih-Mu menggapaiku. Kau tak biarkan, Kau bersamaku. Kasih anugerah-Mu yang menopangku. Semuanya puji Allah dari pihakku. Kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku? Tidak ada. Yesus di pihakku. Satu pun dapat pisahkan, mau tak lagi berkuasa. Dia beri Kristus bebaskan. Haleluya. Pegang hidupku. Mari saudara, katakan kepada Tuhan. Tiada satu pun dapat pisahkan, mau tak lagi berkuasa. Dia beri Kristus bebaskanku, pegang hidupku. Puji Allah dari pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku? Bila Dia di pihakku. Puji Allah, Dia di pihakku. Haleluya. Kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku? Bila Dia di pihakku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu selalu tercurah bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan akan disampaikan. Mari setiap kita menyiapkan hati untuk diubahkan seturut kehendak-Nya. Jadikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekuatan
Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan dengan berbagai macam dosa dan kesalahan. Sehingga itu semua menghalangi kasih kami kepada Tuhan dan ketaatan kami pada firman-Mu. Tetapi kami hari ini memohon ampun dan kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk tunduk dan berserah pada setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dan menyerahkan hidup kami untuk Tuhan tuntun, menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan nama Tuhan. Kami sudah siap mendengarkannya ya Tuhan. Kiranya Engkau berbicara pada setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita memiliki kesempatan untuk menyembah Tuhan. Dan hari ini kita bisa bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita bahas adalah musuh kebersamaan adalah kesombongan. Musuh kebersamaan adalah kesombongan. Saya yakin ketika Bapak Ibu dan saya hadir di tempat ini, sebenarnya status kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada kaya miskin di sini, tidak ada pintar atau bodoh di sini. Tetapi kita semua sudah ditebus dengan darah yang mahal, dan di hadapan Tuhan, kita sudah beroleh kasih karunia yang sama. Sehingga dari persekutuan kita, ini bukan terdiri dari orang-orang yang sama-sama berkumpul. Kita bukan hanya persekutuan, tapi kita ini adalah sebuah organik, terdiri dari orang-orang yang percaya, terdiri dari orang-orang yang beriman yang sudah dihidupkan secara rohani di hadapan Tuhan melalui Kristus. Kita adalah sebuah komunitas yang hidup di sini. Sehingga pada waktu kita menjalin sebuah komunitas yang hidup, maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita menjadikan persekutuan yang hidup ini menjadi persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Tetapi seringkali pada waktu kita bersekutu, maka justru kita menjadi troublemaker di dalamnya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bahwa berbagai macam hal yang bisa memecahkan gereja atau persekutuan menjadi perkutuan, salah satunya adalah kesombongan. Saya tahu ada banyak hal yang bisa membuat persekutuan itu tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 18 sampai dengan 23. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang yang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Nah jemaat sekalian, kalau seumpamanya saya tanya, sebutkan satu kata, apa yang terkait dengan perpecahan gereja? Maka saya yakin Bapak Ibu bisa menyebutkan berbagai macam hal. Bisa saja berkaitan dengan kenyamanan, yang satunya rebutan, gereja kok nggak ada alat bandnya, yang satunya jangan pakai band, itu musik setan umpamanya, pecah. Kemudian rebutan keuntungan, karena sekarang ini bisnis yang paling menghasilkan adalah bisnis gereja. Betul apa benar? Bagi hasil nggak cocok hasilnya lalu kemudian membuat bisnis gereja sendiri.
Bisa. Berantem. Kadang-kadang perpecahan di dalam gereja tidak didasarkan sesuatu yang esensial. Bahkan gereja timur dan gereja barat itu berantem gara-gara jenggot. Nggak penting banget. Gara-gara lilin. Nggak penting banget. Di sana boleh pakai jenggot, di sini nggak boleh pakai jenggot. Akhirnya pecah. Saudara bayangkan perpecahan yang terjadi dalam gereja ternyata memiliki banyak indikasi. Tetapi hari ini kita akan belajar bahwa salah satu yang menjadi akar masalah perpecahan, dan tanpa kita sadari bahwa akar masalah itu sangat kuat, adalah kesombongan. Mungkin Bapak Ibu dan saya berpikir, kenapa kesombongan itu kok bisa menjadi akar yang sangat kuat, menjadi masalah yang sangat mendasar tentang perpecahan gereja? Saudara, kita pikirkan saja. Pada waktu kita ada di dalam natur kesombongan kita, maka bagaimana cara kita memandang orang lain? Biasanya kita penuh dengan penghakiman. Ukuran yang kita pakai dalam nuansa kesombongan batin kita adalah, kita akan menilai orang lain berdasarkan punya atau tidak punya. Betul apa benar? Nggak usah masalah punya harta atau tidak punya harta. Punya pacar, tidak punya pacar saja loh, bisa saja jadi masalah. Orang kadang-kadang menjudgment, menghakimi, menilai berdasarkan apa yang dimilikinya. Nah saudara, kadang-kadang justru di dalam sikap kesombongan itulah kita tidak bisa peka pada orang lain, kita tidak bisa mengerti kebutuhan orang lain karena semuanya berorientasi pada diri sendiri. Itu kesombongan. Kemudian pada waktu kita berbicara tentang diri kita sendiri dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman tertentu, kadang-kadang kita itu bisa bangga. Justru yang kita banggakan bisa saja pengalaman-pengalaman yang berdosa. Tetapi setidaknya kalau kita ngomongin tentang sombong, nggak ada habisnya. Tetapi bagaimana Rasul Paulus kemudian memberikan sebuah nasihat kepada jemaat Kristen mula-mula, khususnya di jemaat Korintus, di mana mereka harus berhati-hati pada satu sikap dan karakter ini, yaitu kesombongan. Supaya apa? Supaya mereka sadar satu hal, bahwa keutuhan sebuah komunitas tidak sekadar ditentukan dari kesatuan hati atau bahkan visi serta misi yang dimiliki. Bapak Ibu, saya yakin Jemaat Reform Exodus Community tahu visi misi gereja kita. Sangat jelas. Tetapi meskipun visi misi itu mengikat kita, tetapi untuk menjadi sebuah persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan tidak cukup visi misi. Itu bukan capaian. Itu adalah sebuah sarana yang menolong kita fokus pada satu capaian, sehingga kita tidak lari kemana-mana, kita lebih fokus pada kebutuhan jemaat, kita tahu apa kehendak Tuhan yang sudah digumulkan oleh hamba-hamba Tuhan dan para penatua. Kita mengarah ke sana, itu visi misi. Tetapi untuk membangun sebuah komunitas yang berkenan di hadapan Tuhan, dibutuhkan karakter kerendah hatian. Dibutuhkan karakter kerendah hatian. Karakter kerendah hatian ini sangat sulit didapatkan pada waktu kita dalam kondisi sombong. Sangat sulit. Dan kerendah hatian ini yang nantinya akan mampu mengakui dan menerima segala ketidaksempurnaan baik diri kita maupun orang lain. Kerendah hatian memampukan kita untuk mengakui dan menerima. Kadang-kadang orang bisa mengakui tapi belum tentu menerima ketidaksempurnaan diri. Kadang-kadang kita bisa terima tapi belum tentu mau mengakui. Oh iya, suaraku memang cempreng. Kalau begitu aku tidak pelayanan jadi singer. Nah, itu mengakui. Tapi kadang-kadang gitu ya, kalau pas saya nyanyi lalu kemudian dibilang, Pak Dodi suaranya cempreng, sakit hati loh saudara. Padahal sadar kalau memang suaranya betul-betul cempreng.
Makanya saya lebih baik khotbah daripada nyanyi. Tapi itulah, kerendahan hatian membawa kita untuk mengakui dan menerima segala ketidaksempurnaan diri maupun orang lain. Inilah penerimaan sejati. Kita mengenal siapa kita tahu kelemahan kita, bahkan pengalaman-pengalaman yang dahulu menjadi sebuah trauma. Semua keterbatasan-keterbatasan yang datang dari keluarga kita mungkin, dari masa lalu yang tidak menyenangkan mungkin, dari kegagalan-kegagalan mungkin, dari keterbatasan fisik mungkin, dan yang lain-lain, kita itu bisa menerima dan mengakui, termasuk ketika ada orang yang terbatas, ada orang yang tidak sempurna di mata kita, tetapi dengan kerendah hatian, kita bisa menerima mereka. Sehingga ukurannya bukan punya atau tidak punya, saya kenal atau saya tidak kenal, dia baik sama saya atau tidak baik sama saya, itu bukan ukuran. Sehingga orang yang memiliki kerendahan hati yang mampu menerima orang lain, dia lebih memiliki keinginan untuk melayani, bukan dilayani. Hati yang sombong itu adalah hati yang penuh dengan egosentris. Sehingga apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan supaya orang lain melihat dia. Tetapi kerendah hatian itu berbeda. Kesombongan dikuasai dan terkait oleh hawa nafsu. Tetapi kerendah hatian dikuasai oleh kasih. Kesombongan adalah ketidakmampuan mengakui dan menerima secara layak keterbatasan orang lain. Bapak Ibu, pelan-pelan saja di sini. Waktu kita masih lama. Kesombongan itu berbicara tentang ketidakmampuan menerima secara layak. Kadang-kadang kita terlalu baper dengan keterbatasan kita. Kadang-kadang kita tidak menerima diri kita, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Kalau kita tidak menerima orang lain, maka isinya adalah penghakiman. Kita membatasi diri di dalam hal kasih. Bahkan di dalam gereja seringkali nampak ada golongan-golongan tertentu yang bercokol di sana, yang saling bersaing di sana. Lalu kemudian terjadi ketidakrukunan di sana, saling rasan-rasan, orang Jawa bilang. Dan itu bukan 1-2 kali di dalam kehidupan gereja. Katanya orang Kristen. Katanya sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang sama. Kenapa kok masih rasan-rasan ketika melihat ketidakberesan? Saudara, ini yang menjadi perenungan kita hari ini, bahwa kesombongan itu membuat kita itu buta terhadap ketidaksempurnaan. Buta. Bukan cuma nggak peka. Andai kata dinyatakan di depan matanya, tapi dia sengaja menolak. Itu bukan tidak peka lagi, tapi buta. Dan sengaja membenarkan diri. Bahkan, arogansi juga dapat terjadi ketika menyatakan kerendahan dan kelemahan yang terbungkus dengan kemunafikan. Bukankah sering kita ngomong, aku ini bodoh, aku ini gak ngerti apa-apa. Padahal kita sedang merendahkan diri di atas bukit. Supaya orang lain mengatakan begini, enggak, kamu itu pinter, kamu itu bisa kok. Wah, kemudian ketika dikatakan begitu, senang, berbunga-bunga hatinya. Bagi saya, pernyataan-pernyataan kerendahan hati yang tadi saya sebutkan, itu adalah kemunafikan, dan itu bentuk arogansi. Karena itu kesombongan tidak memahami kemuliaan Allah, dan tidak menyadari kehinaan diri di hadapan Tuhan. Saudara, yang paling utama, ketika kita sudah dibutakan terhadap segala macam ketidaksempurnaan baik diri maupun orang lain, kita tidak menghidupi apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kita. Kita tidak mau taat pada setiap kehendak Tuhan, dan kita tidak mau tahu bagaimana cara Tuhan melihat sesama kita, dan kita harus belajar bagaimana mengasihi sesama seperti cara Allah mengasihi manusia. Itu tidak kita dapatkan di sana. Sehingga kemuliaan Tuhan kita tinggalkan. Yang paling penting adalah aku.
Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kemuliaan Allah yang ditinggalkan semacam itu, maka hati kita tidak lagi memiliki introspeksi secara jujur di hadapan Tuhan. Dan kita akan sangat sulit untuk merasa hancur di hadapan Tuhan. Hancur di hadapan Tuhan itu adalah pengakuan secara jujur, secara transparan di depan Allah yang Maha Tahu atas kerapuhan, atas keberdosaan kita, ketidakberdayaan kita, pemberontakan kita yang sudah sering kali kita lakukan kepada Allah. Sehingga kita sadar bahwa orang yang ditebus oleh darah Kristus tidak apa-apa, hancur di hadapan Tuhan dalam penyesalan, dalam pertobatan, tidak apa-apa. Kita nangis di hadapan Tuhan, selalu merasa bersalah di hadapan Tuhan karena kita orang yang selalu mendukakan hatinya, tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang di hadapan Tuhan pun kita gengsi. Jangan nangis, orang Kristen itu nggak boleh cengeng. Siapa bilang? Lebih baik kita hancur di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan sedang berbelas kasihan kepada kita, saudara. Daripada ketika kita hancur di hadapan Tuhan, tetapi kita sedang berhadapan dengan murka Allah. Hari ini Tuhan membuka tangannya buat kita. Andai kata kita melihat keberdosaan kita sedemikian rupa, maka kesombongan itulah yang menghalang-halangi kita untuk merasakan hancur di hadapan Tuhan. Tidak apa-apa hancur di hadapan Tuhan. Kalau seandainya diibaratkan, hati kita adalah barang yang mudah pecah. Tapi memang hati kan mudah pecah ya. Buktinya kan gampang putus cinta. Ya. Ibaratkan saja hati kita adalah hati yang mudah pecah. Kemudian hati kita itu hancur. Anggap saja seperti guci yang paling mahal sekalipun. Ketika hancur tidak ada harganya sama sekali. Tetapi yakinlah bahwa darah Kristus yang sama menyambung ulang, merestorasi ulang guti hati kita tadi. Dengan darahnya yang mahal. Kalau guci yang mahal dilem dengan Alteco, nggak ada harganya. Tapi bayangkan jika guci yang mahal itu dilem, dilekatkan dengan emas murni. Itulah harganya. Sedangkan hati kita yang hancur di hadapan Tuhan, dimurnikan, direstorasi dengan darah Kristus. Berapa harganya? Kesombongan tidak mampu melihat itu semua, saudara. Sehingga ketika kita melihat bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam gereja, maka Paulus melihat bahwa sejak di dalam pasal yang pertama, 1 Korintus, ayat yang ke-10, sampai dengan pasal yang ketiga, yang baru saja kita baca, berbicara tentang permasalahan perpecahan gereja. Permasalahan perpecahan gereja berbicara tentang orang-orang Kristen yang begitu membanggakan hikmat duniawi, dan sebagian orang Kristen masuk di dalam sikap memfavoritaskan hamba-hamba Tuhan. Inilah yang menjadi akar masalah. Sehingga Paulus begitu jelas memberikan sebuah nasihat bahwa musuh kebersamaan komunitas orang percaya dan jemaat adalah kesombongan. Sehingga nasihat pertama di dalam ayat yang ke-18, jangan menyombongkan hikmat manusia. Dan kemudian ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, harusnya kita belajar memiliki perspektif, memandang hikmat, memandang hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kita seperti perspektif kacamata Allah. Nah, saudara yang terkasih, 2 poin inilah yang akan kita pelajari, tetapi saya lebih banyak membahas di dalam poin yang pertama. Setidaknya kita tahu bahwa sebenarnya kesombongan itu sangat serius dan perlu kita antisipasi sedemikian rupa sebelum kesombongan itu menguasai kita. Kita akan masuk bagian pertama dulu Bapak Ibu. Untuk mengantisipasi perpecahan gereja terkait dengan hikmat duniawi, maka berhentilah menipu diri. Ayat 18a. Mengapa tindakan
untuk meninggikan, mengagungkan hikmat duniawi disebut menipu diri? Ini pertanyaan yang harus kita pikirkan. Kalau kita lihat berdasarkan perikop sebelumnya yang menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak berhikmat. Itu menurut Allah, menurut firman Tuhan. Bukan mereka bodoh, bukan, mereka pintar. Tetapi permasalahannya adalah kepintaran mereka bukan kepintaran menurut kehendak Allah. Bukan kepintaran berdasarkan pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 1, ayat yang ke-20, menjelaskan kepada kita, hikmat yang benar itu harusnya membawa kepada pengenalan tentang Allah. Kemudian di dalam bagian akhir, pasal yang pertama, menjelaskan bahwa hikmat yang sesungguhnya adalah di dalam Kristus. Tetapi orang-orang yang disindir, yang ditegur oleh Paulus adalah orang-orang yang memiliki hikmat dan meninggikan hikmat, tapi bukan hikmat pengenalan kepada Allah dan bukan didasarkan pada Kristus. Itu masalah yang sangat serius. Berarti hikmat apa? Dan itu seringkali dikatakan hikmat dunia. Jika dibandingkan dengan resiko yang dihadapi, kita pun juga bisa melihat orang-orang yang dibutuhkan oleh hikmat dunia itu justru di dalam kehidupan bersekutu, mereka itu bagaikan troublemaker yang sangat serius yang menggerogoti persekutuan, bahkan menghancurkan tubuh Kristus. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Ibaratnya pelayanan para rasul, tubuh Kristus atau gereja, itu adalah satu perjuangan, satu pergumulan untuk membangun bait Allah. Tapi ketika hikmat-hikmat dunia dimasukkan di dalam gereja, maka pondasi atau alat-alat membangun bait Allah itu rapuh sama sekali. Ketika rapuh, maka kemudian ada tantangan terhadap gereja itu, pada persekutuan itu, maka persekutuan itu akan hancur. Jadi semua yang dilakukan oleh para rasul, bahkan orang-orang percaya, menjadi sia-sia. Kadang-kadang kita perlu hati-hati di sini. Apakah betul aku menjadi troublemaker ataukah justru aku menjadi pembawa berkat? Contohnya pada waktu kita berbicara, contohnya pada waktu kita berelasi, pada waktu kita menyambut orang, pada waktu kita di media sosial, hati-hati dengan jempol kita. Meskipun itu hanya jempol, saudara. Jempol masing-masing lagi, tapi hati-hati. Sehingga kalau seandainya arogansi ada di sana sini, ada di pelayanan, ada di discipleship group, arogansi ada di grup WhatsApp, umpamanya, mohon maaf, ini hanya contoh. Itu bisa merusak segala sesuatu yang sudah ditata sejak semula. Karena ada orang-orang yang kemudian tidak melihat berkat dari itu semua. Dan kemudian jangan sampai kita itu menipu diri selain dari ayat 10 sampai 15. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat ke-17. Bukan hanya merusakkan semua bangunan pelayanan. Tetapi jangan-jangan itu berkaitan dengan keselamatan kita. Bayangkan ya Bapak Ibu ya. Saya mau tanya ini, jawab saja dalam hati. Apakah Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu adalah orang yang diselamatkan? Kalau saya ditanya, saya akan jawab lantang. Amin, saya diselamatkan. Saya yakin Bapak Ibu punya jawaban yang sama, bukan? Baik yang ada di gereja maupun di rumah, jawaban kita sama. Yakin 100% aku diselamatkan melalui Kristus. Pertanyaan saya yang kedua, apa buktinya? Apa buktinya? Rajin ke gereja, itu bukti? Tidak. Apa buahnya? Buahnya mungkin bisa kita lihat. Kita adalah orang yang sangat mencintai kekudusan karena kita takut melukai hati Tuhan. Itu bisa jadi buah. Atau mungkin timbul disiplin rohani sedemikian rupa untuk hidup serupa dengan gambaran anak Allah, Kristus Yesus. Mungkin kita belajar untuk semakin dekat di dalam menjalin relasi dengan Tuhan. Mungkin kita senantiasa belajar menggumulkan diri kita di hadapan Tuhan di dalam keberdosaan. Itu bisa saja menjadi buah-buah. Tetapi bayangkan dengan arogansi dan kesombongan. Jika yang muncul adalah makian,
Yang muncul adalah prasangka-prasangka. Yang muncul adalah penghakiman. Apakah itu buah bahwa kita diselamatkan? Sehingga kalau seandainya kita mau pikirkan, apa buktinya kalau kita diselamatkan? Saya yakin orang yang diselamatkan, hatinya akan penuh belas kasihan, kerendahan hati di hadapan Tuhan, kehancuran diri di hadapan Tuhan, bukan arogansi. Sehingga di dalam ayat yang ke-16 maupun 17 ini berbicara tentang kalau kita justru menjadi troublemaker di sana, kita menghancurkan persekutuan di sana, jangan-jangan kita ini tidak pernah bertobat. Jangan-jangan kita tidak pernah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Sampai seperti itu. Makanya jangan menipu diri. Sehingga saudara, Paulus menasihatkan di dalam ayat yang ke-18b, untuk merusak gereja tidak perlu banyak orang. Tidak perlu banyak orang. Satu orang cukup. Bahkan kalimat yang ada di sana, jangan ada satu orang pun. Berarti keberadaan orang yang dengan arogansi rohani, dengan kesombongan sehingga dia tidak bisa menerima diri dan orang lain, itu sudah cukup untuk bisa menghancurkan gereja. Berapa kali gereja pecah gara-gara arogansi? Kalau bukan kamu yang keluar, aku yang keluar. Wah, itu kalimat yang sering dikatakan oleh majelis dan hamba Tuhan, saudara. Jangan kaget. Sehingga di dalam ayat 18b menyiratkan bahwa inti persoalan bukan hikmat yang ada di luar, hikmat yang ada di dunia, tetapi sebagian jemaat yang mengagung-agungkan hikmat dunia tadi, Bapak Ibu, membawa masuk ke dalam gereja. Ini masalahnya. Bukan gereja yang menggarami dunia, tetapi dunia yang menggarami gereja. Ini kebalik. Tapi inilah orang-orang yang hidup di dalam pengagungan akan hikmat dunia, membawa ke dalam gereja. Lalu kemudian bagaimana kita harus menuruti nasihat Paulus supaya setelah kita ini benar-benar tidak menipu diri sendiri, lalu bagaimana kita tidak bodoh? Kalimat ini agak lucu, Bapak Ibu. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-18b, ya, solusi yang kedua, selain kita ini tidak menipu diri atas adanya hikmat-hikmat dunia, supaya mereka menjadi bodoh, ayat 18b, ini bukan sekadar menganggap diri bodoh. Menganggap diri bodoh itu berarti begini, saya tahu kemampuan saya, tetapi saya merendahkan diri. Itu menganggap diri bodoh. Tetapi di sini benar-benar memang menjadi bodoh. Berarti ini berbicara tentang kekosongan. Yang tadinya kita memiliki hikmat sedemikian rupa, pengetahuan sedemikian rupa, betul-betul dikosongkan di sana. Ungkapan ini berarti bahwa mereka perlu mempercayai Injil yang selama ini mereka anggap sebagai kebodohan, menggantikan hikmat lama mereka. Mereka harus meninggalkan persandaran pada hikmat dunia. Jika mereka menjadi bodoh, maka mereka akan menjadi berhikmat. Mungkin Bapak Ibu supaya mempermudah penjelasan saya tadi, mungkin seperti pertanyaan-pertanyaan waktu SD. Anak SD biasanya ada pertanyaan begini, bagaimana cara memasukkan jerapah dalam kulkas? Bapak Ibu pasti tahu jawabannya ya. Bagaimana caranya? Ambil jerapahnya, buka pintu kulkasnya, dimasukkan jerapahnya. Betul enggak ya? Kemudian jangan lupa ditutup, supaya enggak lari dia. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana memasukkan gajah dalam kulkas? Jawaban kita pasti tahu. Buka dulu pintu kulkasnya, keluarkan jerapahnya, masukkan gajahnya, jangan lupa ditutup. Betul tidak?
Pada waktu jerapah dilepaskan, dikeluarkan dari kulkas, itu berarti dalam kondisi kosong. Pada waktu kita ingin berhikmat di dalam sudut pandang kacamata surgawi, maka hikmat-hikmat dunia harus kita kosongkan. Itulah istilah menjadi bodoh. Supaya apa? Dalam kondisi kosong, Injil, salib Kristus, pengenalan akan Allah dan kehendaknya bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Itulah menjadi bodoh. Dan jangan takut Bapak Ibu. Dibodoh-bodohkan oleh dunia, itu sudah biasa, tidak apa-apa. Karena bagi mereka, salib pun adalah bentuk kebodohan, bukan? Oleh karena itu saya perlu membahas dalam poin yang pertama ini, masih ngomong tentang kesombongan. Izinkanlah saya untuk memberikan 10 indikator kesombongan. 10 Bapak Ibu, banyak loh. 2 jam lagi ini selesai. 10. Coba ya, kita pelan-pelan akan lihat nih. Apakah ada di antara kita, gitu ya. Pertama, merasa diri layak mendapatkan pengakuan dan kehormatan. Selalu merasa, aku layak loh. Aku pendeta loh. Aku majelis loh. Aku pelayan loh. Oh, aku kaya loh. Saudara, apakah ada unsur itu dalam hati kita? Kalau ada, merasa layak, itu berarti di sini sudah ada benih-benih kesombongan. Yang kedua, apakah kita itu nyaman dengan citra diri yang palsu? Contohnya begini, citra diri yang palsu itu adalah pada waktu kita merasa diri baik-baik saja. Kita nggak sadar bahwa keberadaan kita dalam satu lingkungan itu membuat orang lain nggak nyaman. Kita nggak sadar baik-baik saja. Kita merasa bahwa kita sudah ditebus umpamanya, tapi kita itu tidak sadar bahwa perbuatan dosa tanpa pertobatan yang kita lakukan tiap hari itu mendukakan hati Allah, tapi kita bilang baik-baik saja. Itu adalah citra diri yang palsu. Bukankah seringkali orang Kristen mengalami itu, bukan? Yang ketiga, lebih suka dilayani daripada melayani. Enggak ada yang nyambut salaman saja protes. Musik fals sedikit aja protes. Intinya kita itu harus nuntut perfect seperti dengan keinginan kita. Kadang-kadang kita lupa. Yang butuh beribadah dan menyembah Tuhan itu kita apa Tuhan sebenarnya? Coba Bapak Ibu jawab dalam hati. Yang butuh menyembah Tuhan itu kita apa Tuhan? Yang butuh itu kita sebenarnya, tapi merasa bahwa yang butuh itu Tuhan. Sehingga kita bisa nuntut seperti kita itu beli barang di toko dan kita adalah rajanya. Salah. Yang raja adalah Allahnya. Andai kata mungkin terbatas fasilitas. Andai kata tidak ada orang yang pas melayani. Itu bukan itu. Tapi apakah ketika kita beribadah dengan berbagai macam keterbatasan, aku menemukan Tuhan. Pada waktu berangkat dari rumah, menyiapkan hati sedemikian rupa, ingin bertemu Tuhan dan menyembah Dia. Itu bukan. Tapi kadang-kadang, ya itu tadi, nggak mau melayani, komplain kalau ada kurang dan seterusnya. Tetapi orang yang sudah ada di dalam Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, dia rindu untuk melayani senantiasa. Di dalam ayat yang keempat Bapak Ibu, lebih suka menonjolkan keberhasilan daripada kegagalan. Biasanya kalau ini ceritanya itu selalu cerita yang berhasil. Pokoknya kecap nomor 1 dah. Kalau seandainya kita disinggung sedikit kegagalan kita, sesuatu yang tidak baik dari pengalaman-pengalaman kita, kita bisa marah, kita bisa baper. Apakah kita sampai sensitif seperti itu ketika kita kemudian diketahui orang punya keterbatasan? Tapi orang yang sombong tidak bisa digitukan. Kadang-kadang ya, orang sombong itu sensitifnya itu kayak begini. Tidak bisa membedakan dielus dengan dicakar. Itu sensitifnya. Kita itu cuma ngelus,
ngomongnya itu sedikit, nggak bermaksud untuk menyinggung, tapi orang yang arogan sudah dipikir menyerang dia. Sensitif banget. Ya. Kemudian yang kelima, keberadaan orang lain dianggap sebagai objek untuk dimanfaatkan karena dia lebih suka untuk dilayani. Apakah kita merasa seperti itu? Pokoknya aku ingin diuntungkan. Aku dapat apa? Itulah orang-orang yang sombong itu selalu ada hawa nafsu yang menguasai dia sedemikian rupa sehingga berorientasi pada kesenangan dirinya sehingga aku dapat apa? Bahkan orang lain yang memiliki kondisi lebih baik dari dia, punya karunia talenta lebih baik dari dia, meskipun dia tidak memusuhi kita, tapi kita sudah pasang warning, itu musuh, itu saingan. Kalau aku ada dia, aduh, mati aku. Enggak tahu. Ini adalah paranoid yang berlebihan, tapi ini fakta secara rohani. Kemudian merasa diri sendiri adalah pusat kebenaran, meskipun harus mengabaikan kebenaran. Bapak Ibu, jujur ya, saya sebagai pendeta, kadang-kadang itu sangat senang kalau jemaat-jemaat saya, pengurus-pengurus saya itu loyal pada saya, loyal pada gereja. Senang saya. Bapak Ibu senang enggak kalau andai kata pegawai-pegawai Bapak Ibu loyal? Senang pasti. Tapi bayangkan, karena senang anak buahnya loyal, tapi kemudian tidak peduli dia melanggar hukum atau tidak, melanggar etika moral atau tidak, melanggar firman Tuhan atau tidak, enggak peduli, pokoknya kamu loyal. Jika itu terjadi dalam kondisi kerohanian kita, itu berarti sudah mengabaikan kebenaran. Wow. Bapak Ibu bisa bayangkan kita itu orang seperti apa. Bersyukur jika semua orang mengakui karya kita. Wes, kita itu sukanya dipuji-puji. Kalau nggak dipuji, orang lain nggak mengucapkan terima kasih, sakit hati. Tapi ya ada. Kemudian tertutup pada kritikan. Coba Bapak Ibu dan saya pikirkan ini. Apakah telinga kita itu sensitif kalau dikritik? Kalau telinga kita terlalu sensitif untuk membongkar dosa kita lebih cepat marah, pada waktu itulah segera mohon ampun di hadapan Tuhan. Karena kesombongan sudah menguasai kita sedemikian rupa. Lalu kemudian, baper. Hampir mirip-mirip dengan sensitif tadi. Baperan. Nggak bisa tersentuh dah pokoknya. Nggak bisa disinggung dah pokoknya. Apa saja langsung dimasukkan ke dalam hati. Baper. Tapi ini berbeda dengan peka, ya. Baper itu bawa perasaan, bawaannya marah, sewot. Tetapi kalau peka, itu berarti kita melihat pergumulan orang lain lalu kita terdorong untuk melakukan sesuatu itu pada orang lain. Itu peka. Kemudian yang terakhir, lebih reaktif dan itu bukan bentuk responsif. Orang yang sombong, arogan, yang tidak bisa disinggung, gampang marah, itu biasanya reaktif. Dikit-dikit langsung, jangan macam-macam kamu ya. Jangan main-main kamu ya. Itu reaktif. Responsif itu sesuatu yang lain. Contohnya, ada sesuatu yang tidak beres. Kita jangan slow. Nantilah orang lain aja yang bersihin. Orang responsif, ketika ada sesuatu yang nggak beres, dia akan lakukan. Nggak usah nunggu orang. Selama itu baik, selama itu bermanfaat, selama itu memuliakan nama Tuhan, dia akan lakukan. Itu orang responsif. Tapi orang sombong tidak pernah responsif untuk kasih, untuk orang lain, tetapi reaktif untuk diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu tadi ketika membaca 10 urutan ini menilai. Tapi saya berharap jangan diborong semua ya. Ya, please jangan diborong semua, sisakan buat saya. Ya. Tapi inilah kita. Setidaknya kita membutuhkan indikator-indikator untuk mengetahui seberapa kita itu sombong di dalam persekutuan kita. Nah, Bapak Ibu, kita beralih pada satu tema yang lain.
Yang bagian pertama kita belajar bahwa musuh kebersamaan adalah kesombongan karena kita lebih meninggikan, mengutamakan hikmat dunia sehingga kita menipu diri dan kemudian kita benar-benar harus mengosongkan diri kita supaya firman Tuhan benar-benar bisa kita terima dengan baik, dengan rendah hati. Dan yang kedua, Paulus ingin memberikan sebuah nasihat bahwa kita harus belajar memiliki perspektif sesuai dengan cara Allah memandang hikmat manusia. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-19 sampai 20 Bapak Ibu, maka kita bisa tahu Allah membenci berbagai macam hikmat yang benar-benar tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Allah membenci orang-orang yang menyombongkan hikmat mereka. Dalam hal ini, Paulus juga mengutip pernyataan dari kitab Ayub, di mana sahabat yang mengatakan begini, "Yub, kamu itu ya, sakit kayak begini, itu karena kamu dosa, bertobat sudah." Konsep pada zaman kuno itu sangat sederhana. Kalau kita taat dapat berkat, kalau kita tidak taat akan mendapatkan kutuk. Itu hikmat kuno. Tetapi dalam kehidupan orang Kristen tidak seperti itu. Dan Tuhan tidak memandang seperti itu. Buktinya, ketika kita diselamatkan dari Tuhan, buktinya kita sedang memberontak, berdosa, hidup di dalam kemauan kita. Tapi buktinya Tuhan merangkul kita, merengkuh kita, bukan? Jadi itu tidak berlaku sebenarnya dalam sudut pandang kacamata Allah. Bapak Ibu sekalian, itu contoh Allah membenci hikmat dunia. Kemudian di dalam kitab Mazmur, ini berbicara tentang bagaimana orang-orang itu mempersiapkan segala sesuatunya, menganggap diri lebih tinggi dan seterusnya, seolah-olah tidak membutuhkan Allah. Allah bisa membuat semua rancangan mereka menjadi sia-sia. Dan kita tahu di sini bahwa hikmat manusia dan hikmat Allah adalah dua kutub yang berlawanan, bukan cuma berbeda, berlawanan. Bahkan hikmat manusia tidak sebanding dengan hikmat Allah. Karena kita tahu, kita ini ciptaan. Tetapi hikmat Tuhan yang didasarkan pada sifat-sifatnya yang sempurna, yang kekal, yang tanpa batas, yang independen secara total dan seterusnya. Hikmatnya itulah hikmat yang sempurna, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa berubah, tidak dipengaruhi oleh apapun. Tetapi kita dipengaruhi oleh banyak hal. Karena hikmat pencipta dengan hikmat ciptaan memiliki batasan esensial yang begitu tinggi, begitu lebar. Sehingga hikmat dunia justru tidak bisa membawa kepada satu relasi yang benar dengan Tuhan. Tidak bisa. Tetapi kalau kita memiliki hikmat Allah, hikmat yang dari Injil, hikmat yang berasal dari karya Kristus, itulah yang akan nanti membawa kepada relasi yang dekat dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan segitiga ini. Bagaimana hikmat kita dikuasai sedemikian rupa oleh beberapa hal saja. Saya hanya menyebutkan 3, Bapak Ibu bisa melengkapi, bisa menyebutkan 4, 5, 6. Sehingga kita sadar betul bahwa di dalam hidup kita, kesombongan luar biasa itu sangat sulit untuk kita lepaskan. 1, natur keberdosaan. Bagaimana dengan keberdosaan kita dari natur yang sudah berdosa sejak awal? Kita tidak pernah mencari Allah, kita tidak pernah mencintai kekudusan, bukan? Dalam kondisi seperti itu, bagaimana kita melepaskan dosa-dosa? Tidak bisa. Lalu bagaimana dengan hikmat dunia? Salah satu contoh misalnya seperti ini. Kalau kita mau cuan, ya jangan jujur-jujur. Itu kan hikmat mereka, bukan? Tapi betul apa benar? Betul bukan? Kalau kepingin untung, ya jangan jujur. Kejujuran ya nanti hilang semua. Kita itu ya laki-laki, jangan nyerah pada perempuan. Perempuan itu istri, kalau andai kata mereka kurang ajar, sikat aja. Itu kan hikmat mereka, bukan? Bayangkan dari dua sisi, natur keberdosaan dan hikmat dunia, kita tidak pernah bisa melepaskannya. Apalagi kalau berbicara tentang tipu daya iblis.
Bukankah di sekitar kita, skenario iblis berbagai macam hal kita lakukan. Contoh saja ya Bapak Ibu ya. Saya yakin kalau kita melakukan ini, iblis senang. Misal, kalau kita datang beribadah ke gereja, kalau kita mau mempersembahkan perpuluhan waktu kita kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati saya. Itu iblis bersorak-sorak. Itu contoh, pikirkan saja sendiri. Bagaimana ketika kita menjaga kekudusan hidup, meninggalkan natur keberdosaan, kesombongan, melawan dosa, melawan dunia, melawan iblis. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita butuhkan selain anugerah? Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu kita harus melihat bahwa menyombongkan hikmat duniawi ini merupakan perlawanan dan pemberontakan kepada Allah. Jika tidak bertobat, Allah akan membuat segala hikmat kita menjadi sia-sia. Lalu bagaimana cara kita dalam dosa yang lain? Tadi masalah kesombongan. Lalu bagaimana dengan kita ini masuk di dalam dosa favoritisme pemimpin? Kita bisa memiliki kefanatikan yang luar biasa pada pendeta. Tetapi kita tidak pernah belajar bagaimana kita semakin mengenal Tuhan yang mencipta kita. Favoritisme pemimpin ini menyiratkan kondisi bahwa hidup dan kerohanian kita itu milik rohaniwan kita, milik pendeta kita, milik penginjil kita. Itu keliru. Seperti halnya jemaat-jemaat yang ada di Korintus, mereka sadar betul karena ada Apolos, ada Petrus, ada Paulus, dan seterusnya, maka mereka merasa bahwa aku milik dia, aku pilih dia. Harusnya mereka terbuka bahwa sebenarnya para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan berikan kepada mereka itu adalah alat saluran berkat. Sebagai penyalur keselamatan Injil yang kita terima, itu hanya alat. Mereka itu adalah hamba Tuhan. Yang kita puja-puji bukan hambanya, tapi Tuhan yang mereka layani. Inilah yang kemudian sangat jelas Paulus mengatakan bahwa kita ini milik Kristus, bukan milik hamba-hamba Tuhan. Sehingga Paulus seolah-olah mengajarkan kepada kita bahwa kalau sampai kita masuk dalam favoritisme, kita ini adalah orang yang sudah memberhalakan hamba Tuhan. Ingat, berhala kita mungkin bukan uang, tapi mungkin hamba Tuhan. Gampang saja begini, Bapak Ibu jujur ya, mohon maaf kalau saya menyinggung. Lebih suka dengar siapa yang khotbah atau tidak? Waduh, kalau yang khotbah ini, waduh pasti bagus. Kalau sampai pada level seperti itu, tetapi tidak melihat apa yang dikhotbahkan, yaitu firman Tuhannya, maka menurut saya ada masalah di situ. Mungkin seorang pendeta nggak bisa khotbah semacam saya, tetapi ketika firman Tuhan dibacakan dan itu adalah perkataan Tuhan, masih ada celah kita mentaati apa yang Tuhan berikan kepada kita, bukan? Bukan pada hambanya, tetapi kepada tuannya yang mengutus dia, yaitu Allah. Sehingga kita tidak jatuh pada pemberhalaan. Dan kalau kita justru memuja-muji hambanya, itu adalah penghinaan. Karena kita menggantikan Allah sang pencipta dengan manusia. Wow, gak sebanding. Nah jemaat yang terkasih Tuhan, sehingga bagian terakhir Paulus menekankan dengan sangat jelas bahwa kita adalah milik Kristus. Perhatikan Bapak Ibu di dalam catatan ini, pelan-pelan saja sebagai bagian akhir dari khotbah saya. Kita adalah milik Kristus yang sudah menebus dosa. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus terhadap kita? Bahwa di dalam penebusan, pertama-tama dari sisi harga penebusan, kita ditebus dengan darah Kristus yang sempurna. Hamba-hamba Tuhan kapan memberikan darah nyawanya bagi kita? Belum tentu, tapi Kristus terlebih dahulu. Bukan emas perak, tapi darah anak domba, satu-satunya putra Allah.
Kemudian dari sisi kondisi Bapak Ibu, Kristus menebus kita pada waktu keadaan kita masih lemah, masih berdosa, masih memusuhi Allah. Pada waktu kita jauh dicari, direbut bahkan dari iblis, dari dosa, direbut. Kadang-kadang pendeta masih membiarkan. Apa yang terjadi pada diri kita sehingga kita yang menjadi milik Kristus? Ya, kasihnya itu merengkuh, merebut, merampas. Dari sisi hasil, penebusan Kristus memberikan pengampunan dosa, memberikan kelepasan dari kuasa dosa, memberikan kebebasan dari kutukan atau akibat dosa, memberikan pendamaian dengan Allah, di mana kita ketika berdosa menjadi seteru Allah, tapi diperdamaikan dengan Kristus dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Dan kita diberikan status sebagai anak-anak Allah. Apakah itu kurang? Sehingga pada waktu kita melihat semua karya Allah, itu menjadi hal yang paling berharga yang kita butuhkan. Memang kita butuh makan, memang kita butuh minum, memang kita butuh pekerjaan, tapi yang lebih kita butuhkan adalah keselamatan, bukan? Di dalam doa Bapa kami mengajarkan kepada kita boleh minta makanan maupun minuman, tetapi kita harus ingat, pengampunan itu juga kita butuhkan. Yang kedua, kita juga membutuhkan kelepasan dari kuasa iblis. Tuhan semuanya sudah memberikan. Sehingga nggak ada alasan kalau kita itu mengakui bahwa kita milik Tuhan. Dan kemudian kalau kita melihat apa yang sudah Tuhan berikan luar biasa. Maka beranikah kita mengatakan, aku boleh miskin, aku boleh nggak punya apa-apa, aku boleh ditinggalkan banyak orang, aku boleh dianiaya, tetapi aku sudah memiliki Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Sehingga kita bisa mengatakan, God is enough for me. Itu sangat indah Bapak Ibu. Sehingga ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus membina satu kerukunan jemaat yang satu dengan yang lain. Maka ingat satu hal, tidak ada miskin dan kaya. Yang ada hanyalah dia milik Kristus, kamu milik Kristus, aku milik Kristus, saudara milik Kristus, saya milik Kristus. Ada amin? Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan secara pribadi. Saya memberikan kesempatan kepada setiap Bapak Ibu untuk berdoa. Jika sampai hari ini kita tidak menyadari bahwa karakter-karakter kita tidak memuliakan Tuhan, justru ada kesombongan yang menguasai kita sedemikian rupa. Kita hidup dalam persekutuan tidak menjadi berkat. Kita tidak bisa menguasai diri sedemikian rupa terhadap orang lain. Kita tidak bisa ditegur. Marilah kita memohon ampun kepada Tuhan. Dengan melihat bahwa kita adalah milik Kristus. Berdoalah secara pribadi, boleh bersuara maupun di dalam hati. Akui dosa. Dan bertobatlah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan beri. Tidak ada hal lain yang lebih indah dari penebusan melalui karya salib. Marilah kita mengucap syukur melalui kasih Allah itu yang sudah menyelamatkan kita, membentuk kita menjadi satu persekutuan yang indah di tempat ini, di mana kita bisa saling bertumbuh, saling menguatkan. Dan kiranya kita berkomitmen untuk memuliakan Tuhan melalui persekutuan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita mengucap syukur. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya kami belajar melihat dari cara Allah memandang kami.
Bagaimana kami belajar melangkah sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kami harus hidup dalam sebuah komunitas yang Tuhan percayakan, supaya hidup kami penuh kasih, melayani, dan rindu untuk melakukan yang terbaik, sehingga hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Ketika masih ada dosa-dosa yang menghalangi kami bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kiranya Engkau beranugerah atas kami, melembutkan hati kami, mencetak karakter-karakter yang penuh dengan kerendahan hatian, sehingga kami melihat sesama kami adalah orang yang sama, milik Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kiranya hamba-Mu yang sudah selesai berbicara ini, Roh Kudus ada dalam hati kami untuk mengingatkan kami bahwa Allah mengasihi kami dan kami ingin mengasihi Engkau dan jemaat. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya saudara, saya mengajak setiap kita untuk mensyukuri kasih dan kebenaran Tuhan yang telah disampaikan dengan cara memberikan persembahan dengan sukacita kepada Tuhan. Bagi saudara yang ada di rumah, silakan bisa langsung transfer ke nomor rekening yang ada di layar, dan bagi saudara yang hadir di sini nanti ketika pulang bisa memasukkan amplop persembahan tersebut di kotak yang telah disediakan. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Hanya di dalam-Mu keselamatanku. Puji Allah jadi pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku.
Jemaat yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan boleh memberikan persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan adalah bersifat jasmani, tetapi kiranya boleh dikelola untuk perluasan kerajaan Allah melalui panggilan karunia talenta dari Tuhan yang sudah percayakan pada gereja kami, supaya semuanya boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi lebih dari itu ya Tuhan, kami rindu bukan hanya mempersembahkan sesuatu yang bersifat jasmani, tetapi kiranya Engkau memberikan hati dan kekuatan untuk memberikan hidup kami kepada Engkau sebagai persembahan yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami. Saat ini di masa-masa pandemi, kami memiliki ketakutan, kekhawatiran, bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kiranya Engkau memiliki belas kasihan kepada setiap para pemimpin kami dan juga orang-orang yang terpanggil untuk ambil bagian di dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19. Kiranya diberikan kekuatan, hikmat, bijaksana supaya bisa bekerja sama dengan baik aparat pemerintah, aparat kesehatan, bahkan masyarakat bisa bersatu hati untuk menyelesaikan masalah ini. Dampak-dampak yang ditimbulkan ya Tuhan, kami percaya ini juga membawa kekhawatiran tertentu dalam hidup kami. Tetapi kiranya Engkau yang akan menolong, memberikan belas kasihan Tuhan supaya memulihkan kondisi bangsa kami dalam semua segi. Kiranya suatu saat nanti kami bisa menikmati belas kasihan Tuhan dengan hidup sukacita karena berkat jasmani maupun rohani yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dan kiranya apa yang menjadi program pemerintah untuk masa-masa yang akan datang, baik antisipasi COVID-19, varian yang lain, ataupun program-program untuk mengentaskan berbagai macam dampak-dampak yang ada, supaya ini semuanya berjalan dengan lancar, termasuk pengadaan vaksin, termasuk proyek menjalankan pelaksanaan pendidikan tatap muka. Kiranya semuanya berjalan dengan lancar, sehingga itu membawa sebuah kehidupan yang lebih baik untuk waktu demi waktu. Terima kasih Bapa di surga, kami pun juga serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap gereja yang sudah mengadakan ibadah tatap muka. Engkau yang akan melindungi, Engkau yang akan menyertai. Sehingga ketika di dalam kesempatan untuk bersekutu, kami pun juga tetap ambil bagian di dalam berdisiplin secara kesehatan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hanya membutuhkan anugerah dari Tuhan, supaya kami bisa menjalani hidup kami, ibadah kami, sesuai dengan kemurahan-Mu. Dan kami saat ini ya Tuhan, sekali lagi menyerahkan gereja kami di dalam setiap program-program yang sudah dirancangkan, khususnya untuk menghadapi tahun 2022. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kekuatan para pemimpin gereja kami, hamba-hamba Tuhan, para majelis, supaya semuanya bisa mengatur segala hal yang dibutuhkan untuk mencapai visi misi yang Tuhan percayakan atas kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan persembahan kami, bangsa dan negara kami, dan gereja yang kami kasihi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini kita akan bersama-sama untuk menyaksikan warta jemaat. Halo jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REC adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu di REC atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Kami mengucapkan selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat yang berulang tahun di minggu depan.
Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silakan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Bergabunglah bersama Discipleship Group di setiap gereja lokal, catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom, silakan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja Rek Inden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini. Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Terima kasih telah mendukung pelayanan REK di Sorong. Dana untuk pembelian akomodasi antar jemput siswa TK SD Kristen Exodus Sorong telah terkumpul sebesar Rp49.675.984 dari Rp45 juta yang diperlukan. Terdapat kelebihan dana sebesar Rp4.675.984 dan akan dialokasikan untuk kebutuhan TK dan SD Exodus Sorong. Para guru sekolah minggu, mari daftarkan diri Anda di seminar dan pelatihan guru sekolah minggu dengan tema Mengenal Injil Sejak Dini yang akan dilayani oleh Pendeta Paulus Surya. Acara ini diadakan selama 2 hari pada Sabtu tanggal 20 dan 27 November pukul 4 sore via Zoom. Tempat terbatas hanya untuk 100 orang. Segera daftarkan diri Anda di link berikut ini. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. God bless you. See you next week. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita mengagungkan Allah Tritunggal. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.